Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cepat. Ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maling. Yang kecepatan encok paus apa? Yang cepat encok, yang kecepatan jidat benjol. Ya benjol kelohan. Kita nggak bicara hukum ya. Hukum tuh macam-macam pandangannya. Tapi saya cuma mau bicara selera. Selera itu yang mana? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana? Kalau ada tuh masjid di sini, mana yang kira-kira yang rame? Anak muda, Gen Z. Yang kedua ya. Biarin aja, udah yang nanggung dosa juga imam begitu. Simpel aja mikirnya. Kalau boleh dosa imamnya lah, bukan cuma makmum begitu. Padahal ini bukan soal bicara dosa nggak dosa, sah nggak sah. Emang seleranya mau begitu. Emang seleranya mau cepat. Bayangin coba. Kita kalau ngobrol sama petinggi-petinggi negara, HP aja tuh nggak berani tuh kita mainin tuh. Gak ada tuh orang. Sehat Pak Presiden? Gimana Pak? Bentar Pak. Selesai kita udah. Apa berani komandan tertinggi? Terus diajak ngobrol kita main HP, terus kita celingak-celinguk, kita seperti nggak fokus. Mana berani kita? Kok bisa-bisanya dalam sholat sedang menghadap Allah, ikan asin lewat. Iya karena aku dua, iya karena nasta'in. Waduh, ikan asin belum ditutup lagi. Ngiong-ngiong ya, kucing. Bisa-bisanya lagi ngobrol sama Allah, ingat ikan asin, ingat kucing. Ya, kucing naik ke atas itu kayaknya kucing. Ya, gua batalin dosa, gua terusin hilang ikan asin. Lagi sholat di Al-Ikhlas, inget sendal jepit swallow. Belum diumpetin. Ya, hilang sendal. Ya Allah, hilang. Bagaimana Allah mau mengajak dengan pertemuan yang paling indah dan memberikan hamparan surga seperti Nabi menyaksikan, bahkan Nabi masuk ke dalamnya. Perjalanannya jauh dan panjang, tapi terasa pendek. Sholat itu pendek, tapi kok terasa panjang. 2 rakaat tuh kayak 2000 rakaat. Susah bangunnya. As-salatu khairum minan naum. Ngangkat barbel bisa, ngangkat kelopak mata susah. Allah karim. Mana kita yang kuat itu tuh? Dipanggil yang maha kuat loh. Coba. As-salatu khairum minan naum. Gak ada yang bangun tuh. Tapi begitu tetangga ada teriak kebakaran, bangun gak? Mestinya tidur. Oh ngapain lu pada bangun? Loh, orang neraka aja kita lawan. Neraka kita berani masuk. Pada saat as-salatu khairum minan naum, terus dia nggak mau sholat, berarti dia berani masuk neraka. Neraka aja kita lawan, masa api tetangga kita takut? Tidur. Jadi kalau ada orang bilang kebakaran, kalah kebakaran dunia, neraka aja gue siap. Udah lo tidur aja, tidur. Kenapa bangun? Takut hangus, takut kebakar. Kok dengan api dunia kita takut, dengan api neraka kita berani? Emang sepanas apa kalau dibandingkan neraka dengan dunia?
andai itu kata Nabi asap tahu asap kalau di sini apa? Dibuni asap juga. Asap itu keluar dari lubang sapi, hidung sapi, segede gitu aja itu keluarnya. Hidung sapi semana sih? Segini paling kan? Keluar itu asapnya. Dunia beserta isinya dan alam raya ini hancur lebur. Asapnya doang. Makanya kalau ibu bapak mungkin mau milih, saya kalau di neraka pilih yang neraka ekonomi saja Pak Ustadz. Yang ringan. Ada pilihannya. Nabi yang kasih tahu. Siksa neraka yang paling ringan itu nanti ibu dikasihin sendal tuh. Wah seneng dikasih sendal. Seneng di dunia dikasih sendal seneng. Di neraka ada bagi-bagi sendal tuh. Ayo pakai sendalnya, kata malaikat. Begitu pakai sendalnya, kepalanya meledak. Balik lagi tuh berulang-ulang kali meledak. Gimana Ustaz? Dan nggak ada mati. Kita di sini kepala pecah mati selesai. Di sana tuh nggak ada mati lagi. Tetap merasakan sakit, balik lagi, meledak, balik lagi. Berapa lama? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Ayo mau berapa hari? 1000 tahun di dunia. Kita aja hidup nggak nyampe 100 tahun. Itu 1 hari kayak 1000 tahun. Mau berapa hari? Mau berapa jam? 2 jam aja nggak sanggup. Itu paling ringan. Kaki masuk sendal, kepala meledak, saking panasnya itu api neraka. Masya Allah. Kok bisa-bisanya Allah panggil, kita nggak mau datang. Dipanggil pimpinan kita datang, dipanggil direktur kita datang, dipanggil teman kita datang. Bahkan ada suami belum dipanggil istri udah datang duluan. Kalau dipanggil tuh, di mana papa? Oh siap. Belum dipanggil sudah, mama udah pulang. Kok bisa dipanggil Allah? Nggak mau datang. Sementara Nabi berangkat jauh agar kita tidak galau. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Biar kita nggak putus asa. Yang lain boleh tidak peduli, orang lain boleh tidak mengerti, tapi ada Allah yang memahami keadaan saya. Ada Allah yang mengerti tentang saya. Ada Allah yang tahu tentang apa yang saya hadapi. Itu tujuannya. Keberangkatan Nabi ini bukan keberangkatan sekedar jalan-jalan, tapi ada misi yang harus dibawa agar kita umatnya Nabi mampu berkomunikasi langsung kepada Allah. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi Allah tetap hidup, tidak akan pernah mati, dan dia selalu ada di hati orang-orang beriman. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang HP kita nih HP nih. Apa susahnya HP misalnya dibalikin gini nih Bu, dibalikin itu. Ini enggak. Taruh sini. Kan kalau Bu Camat WA kelihatan. Kalau Bu Lurah nelpon, Bu Lurah tuh. Waduh, mau ngapain tuh? Kan kelihatan tuh. Kalau Kapolsek WA kan ngomong tuh notifikasinya. Ihdinas siratal mustaqim. Komandan tuh. Mau ngapain deh? Ayo. Balik. Kadang ditaruh di kantong tapi digeter. Bet. Ada yang telepon di siapa nih? Bet. Ada yang telepon di siapa nih? Bet. Gitu ya? Kok bisa-bisanya lagi ngomong yang nyiptain dunia, perkara kecil dari dunia ini
kok bisa ngeganggu gitu. Makanya setiap Jumat tuh ngade kan? Kalau Jumatan jangan menyalakan handphone karena takut ganggu yang tidur. Pas Jumat itu jangan main handphone Pak, ganggu yang sebelah. Jumatan seminggu sekali aja tidur ke masjid, bukan dengerin khutbah, tidur. Ya Allah ya Karim. Kalau melihat model kita begini, yang kita butuhkan cuma satu, ampunan Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dulu ulama-ulama kita tuh, ya, kalau habis sholat, mereka minta ampun atas sholatnya. Ya Allah, ampuni sholatku ya Allah. Padahal sekelas ulama, kelas tinggi. Secara hukum fikih sah-sah aja sholatnya, tapi minta ampun. Bisa jadi dalam sholat lewat kunci motor, lewat sendal, bahkan kadang dalam sholat Allah diajak gosip sama kita. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ya Allah, laki saya bagaimana sih itu ya? Ini ngeselin tahu sebenarnya itu. Ada nggak yang sholat sambil gerutu ngomongin lakinya gitu? Sebel banget tuh ngomong laki tuh. Teman-teman belum ada mancing mulu lagi. Dalam sholat kan kalau yang begituan kan ngomongnya sama tetangga deh. Sampai sholat Tuhan masih diajak ngegosip lagi. Tuh lempar batu tuh. Ya Allah. Padahal sehari cuma 5 loh, 5 menit aja kali 5, cuma 25 menit. 25 menit dari 24 jam. Lebih lama nonton sinetron 1 jam 30 menit. Lebih lama nonton gosip 30 menit. 25 menit ngobrol sama Allah. Kita ngobrolin kesalahan orang sama teman aja 5 jam. Ibu berapa jam? 3, lumayan. Ini menjadi bahan kita introspeksi diri. Ya Rabb, perjalanan ini panjang, lika-liku, suka duka yang kami hadapi pada akhirnya akan terasa ringan, terasa pendek, tidak pernah kami rasakan sebagai perjalanan yang berat, sebagai perjalanan Nabi-Mu dalam Isra wal Mi'raj. Karena Engkau menemani kami, karena malaikat-malaikatmu bersama dengan kami, dan sampailah kami menghadap Engkau kelak dalam keadaan suci, keadaan bersih. Istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah, amin ya Rabbal. Nah, mumpung ada waktu, Bu April, boleh gak Bu April kita ajak ngobrol sini Pak Ustadz? Boleh ya Ustazah ya? Kerja. Ayo Bu April, ayo aja ya Allah. Ada mic-nya satu lagi atau pakai mic saya aja nih? Oh ada. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Ustadz, Nyai, serta Ustazah yang hadir di sini, dan kita semua yang dirahmati Allah, berkumpul di Majlis Ta'lim pagi-pagi. Masya Allah, hari ini Bu, saya udah siap-siap tadi dari Makassar keberangkatan. Setengah lima Habis. sudah rapi. Ya. Rapi udah. Jalan-jalan persiapan semua. Tadi jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang, 3 jam di sini. Kurang lebih. Maaf ini ya, ngelihat suami kan saya nggak tega. Kita harus sayangi suami kita, Bu. Bilang dulu kayak peramotan. Kenapa harus sayang sama suami? Ini suami bebannya pada banyak, betul Pak? Betul. Kalau istri
berbuat yang tidak baik, siapa yang kena imbas dosanya? Suami. Suami. Betul. Kalau istri masuk ke neraka, suaminya diajak nggak? Ikut. Diajak. Tapi kalau istri masuk ke surga, dengan gagahnya kita jalan Bu ke surga. Ditinggalin. Suami kita panggil nggak? Enggak. Jangankan masuk surga, masuk mall aja suami ditinggal di parkiran. Udah bapak sini aja deh ngerokok tuh 2 slok. Lo doer 2 slok. Udah saya mau ke mall tuh, ada bapaknya tinggal di parkiran, apalagi ke surga, nggak ada. Kasihan suami kita Bu. Masya Allah. Udahnya setiap hari cari nafkah. Bener Pak? Benar. Siap Bapak, sampai pada jenggotan. Itu emang udah umurnya jenggot. Kalau bayi gak ada jenggot, udah usia jenggot. Bilangin, gara-gara bapak-bapak ini tiap hari nyari nafkah sampai tumbuh tuh kumis sama jenggot begitu. Enggak ya? Enggak, emang dia biasa lah. Ini kan ada kumis, ada jenggot. Kalau Iya, kamu iya. tuh jenggotan, baru kabur saya. Jenggotan orang. Dan kita sebagai istri, Mm-mm. enak gak menjadi istri? Enak. Ntar dulu. Orang jangan- diem aja dikasih duit, gimana nggak enak? Memang begitu, dikasih nafkah, lahir batin, Benar.